Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LKP Trisakti yang berdomisili di Jalan Jogja Solo KM 15, Bendan, Candisari, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta akan membuat bahan ajar untuk program PKW tahun 2026. Bahan ajar yang kami akan sampaikan berupa keterampilan membuat tas. Tas yang akan kami buat, kami beri nama tas gail. Kenapa tas gail? Karena bahan bakunya berupa kain goni sintetis. Alat yang digunakan dalam pembuatan tas gail. Pertama, penjepit paku keling. Kedua, tang pelubang untuk melubangi selempang dengan bahan kulit sintetis. Bahan-bahan dalam membuat tas gail. Potongan bahan gail dengan ukuran 28 dikali 38. Bahan blaco dengan ukuran yang sama 28 dikali 38. Dan spon angin dengan ukuran juga serupa 28 kali 38. Selanjutnya kita butuhkan reed dengan ukuran 28, warna yang senada dengan warna tas gailnya. Dipersiapkan juga kepala reed. Selanjutnya kita siapkan ring D 2 buah, jepitan udang 2 buah, dan gesper, serta 2 potongan dari kulit sintetis, serta paku keling, dan aksesoris untuk hiasan. Pertama-tama kita gabungkan bahan gail dengan spon angin. Selanjutnya dijahit dengan pinggiran 3 mili ke dalam. Jahitan memutar, mengelilingi pinggiran bahan gail dan spon angin. Persiapkan reed yang sudah dipotong sesuai ukuran yang diinginkan, kemudian dibelah. Masukkan kepala reed ke badan reed. Kita buka lagi untuk dipasang di dalam atau di kain gail. Sisi sebelah kiri kita pasang di bagian sebelah kiri untuk reednya. Kemudian dijahit dengan kedalaman 3 mili. Demikian juga reed satunya dipasang di bagian kanan. Dengan posisi jalur lead di dalam. Selanjutnya, bahan blaco yang sudah disiapkan kita pasangkan di bagian yang ada reednya. Dengan posisi bahan gail yang bagus berhadapan dengan bahan blaco. Dilanjutkan di sisi yang sebelahnya. Sisi kanan dan sisi kiri saja yang kita jahit untuk menggabungkan bahan utama dengan reed yang sudah dijahit. Hasil yang telah dijahit akan seperti ini. Kemudian kita balik. Nah, blaconya akan seperti itu. Selanjutnya, kita pasang kepala reed dengan badan reed.
Nah, hasilnya seperti itu. Selanjutnya kita balik. Kemudian persiapkan kulit sintetis yang sudah diukur atau dipotong 1,5 cm seperti ini, dikaitkan dengan ring D. Selanjutnya dijahit di posisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi tidak mengenai kain blaco sebagai furingnya. Jadi jahitannya ada di dalam antara kain blaco dan kain gail serta spon angin. Untuk sisi sebelahnya atau sebelah kiri sama dijahit di dalam kain blaco. Setelah dua-dua terpasang ring D dan kulit sintetis, kita potong kain furing blaco. Selanjutnya kita jahit kain atau ring D dengan kain gail yang sebelah kiri. Selanjutnya kita jahit dari bawah ke pangkal. Demikian juga sisi yang sebelah kirinya juga dijahit dari arah bawah ke pangkal rit. Setelah jahitan yang menempel pada kain gail dan spon angin, kita jahit juga kain blaco dari pangkal rit ke bawah. Mengelilingi kain goni, tapi pada titik tertentu dikasih ruang untuk bisa membalikkan atau memasukkan kain spon angin dan blaco. Ya, mengelilingi tas gail dengan sedikit ruang yang tidak dijahit. Selanjutnya pada sambungan dari rit dan kain gail, spon angin dan blaco kita buat segitiga untuk dijahit. Untuk ruang volume atau isi dari tas gail tersebut. Dalam menjahit kain gail pada rit itu harus pelan-pelan karena ketebalan kain tersebut bisa mengakibatkan jarum putus atau benang putus. Hal serupa juga dilaksanakan atau dikerjakan pada sisi satunya. Bahan blaco yang tidak dijahit untuk memasukkan bahan gail yang sudah dijahit atau dibalik masuk ke dalam. Nah, demikian hasil jadi dari tas gail, tinggal dirapikan ujung-ujung bawah dan atas serta dijahit kain blaco yang lubang tadi. Setelah dijahit, kita masukkan kain blaco tadi ke dalam tas gailnya atau bahan gailnya. Kemudian kita rit, kita rapikan bagian bawah. Selanjutnya tinggal kita membuat tali dari tas tersebut. Persiapkan kain kulit sintetis. Masukkan gesper pada kain atau pada
kulit sintetis, dan capit udang juga dimasukkan di kain ataupun kulit sintetis, kemudian dimasukkan ujung dari kulit sintetis ke gesper di bagian belakang, lanjut ditekuk, kemudian kita siapkan paku untuk mengunci dari kain atau kulit sintetis tersebut. Persiapkan alat untuk menjepit atau memaku paku kecilnya. Kita siapkan tang pelubang untuk melubangi kulit sintetis agar kita pasang pakunya. Kita paskan pada mesin pelubang atau mesin penjepitnya. Selesai. Kemudian ujung satunya kita masukkan capit udang dan kita lipat lagi, kita pasangkan pakunya sebelumnya dilubangi dengan tang pelubang gesper. Nah, kita kunci dengan alat pengunci. Kemudian kita pasangkan. Demikian hasil dari tas gail, tasnya, dan talinya. Kenapa kita pakai gesper? Agar panjang pendek dari tali tersebut bisa kita atur. Gespernya tunjukkan. Nah, kita bisa mengatur panjang pendek dari talinya. Kita siapkan lem dan aksesoris. Aksesoris berfungsi untuk meningkatkan harga dari tas tersebut kalau kita jual. Bisa kita pasang aksesoris atau bisa kita tambahkan batik-batik agar actionnya kayak membudaya. Kemudian kita tempelkan center tengah, kita tekan. Jadi seperti ini. Terima kasih. Demikian bahan ajar yang kita buat untuk pelatihan program PKW tahun 2026 oleh Lembaga Trisakti yang ada di Yogyakarta. Terima kasih untuk telah menyaksikan tahapan demi tahapan pembuatan bahan atau pembuatan tas gail. Demikian hasil dari bahan ajar yang telah kami buat. Semoga bermanfaat untuk masyarakat dan peserta didik dari lembaga kami dan lembaga-lembaga lain atau pribadi-pribadi lain di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.